Imbas ditemukannya mikroplastik di 5 sungai di Jawa Barat. Di antaranya Sungai Ciwulan dan Citanduy yang berada di Kota Tasikmalaya, kelompok studi konservasi lahan basah atau Ecoton melakukan kajian dan penelitian di sungai tersebut. Seperti dilansir dari Times Indonesia, Direktur Ecoton, Prigi Arisandi mengatakan, Sungai Ciwulan dan Citanduy di Tasikmalaya serta Citarum, Cibeet, Cipaganti di wilayah Jawa Barat tercemar mikroplastik. Bahkan, dari kajian yang dilakukan sejak 2019, kelima sungai itu pun terkontaminasi limbah industri hingga beberapa masuk kategori tercemar berat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Fokus Priangan mengabarkan. Sampah tekstil ya. Jadi ini salah satu indikator kontaminasi sampah tekstil, yaitu jenis fiber mikroplastiknya ini. Satu, itu di Sungai Cikunir ya. ini di Ciwulan dari di sini. Ciwulan. Ya. Tapi kan ini kan juga nanti satu Kali berarti ya, satu meter oksigen taruh dalam air, kemudian TDS atau ion-ion taruh dalam air dan pH. Ya, seperti itu juga. Ya, harusnya dia 7. Ya basah, terus TDS-nya tinggi, dia 900. Apa ya? Aerasinya tinggi ya. pH-nya 8, suhunya netral. Saya dari komunitas Republik Air memprihatinkan kondisi Ciwulan saat ini, di mana berdasarkan hasil penelitian dari teman-teman Ekoton bersama kami beberapa hari yang lalu di Sungai Ciwulan, ada 6 dari 10 yang memang menjadi angka rapot merah buat Ciwulan, dan kemudian ada 19 spesies ikan yang memang terancam punah. Sehingga kami berharap, katakanlah buat masyarakat Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya untuk bisa segera menyelamatkan Sungai Ciwulan ini menuju pemulihan. Kemudian saya juga dengan kawan-kawan dari komunitas Republik Air mendukung penuh ya somasi yang diberikan Ekoton kepada Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Mudah-mudahan ini menjadi satu solusi ya mengenai penanganan di beberapa sungai yang ada di Indonesia. Terus langkah dari Republik Air sendiri gimana, Pak? Ya, kita akan mencoba dan terus mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya tentang pentingnya konservasi sungai. Ya, sebab sungai merupakan sumber peradaban yang memang harus kita jaga dan lestarikan. Ya, tim ekspedisi Sungai Nusantara bersama dengan Republik Air selama 2 hari ya di Citanduy dan Ciwulan kita menemukan lebih dari timbulan sampah ya ilegal di sepanjang Sungai Ciwulan. Timbulan ini kemudian kita melakukan brand audit bersama-sama teman-teman, kita lagi mengambil sampah dan mengkategorikan. Ternyata kita menemukan ada 5 brand besar ya, 5 packaging, itu jenis packaging yang memang banyak ditemukan di sepanjang Ciwulan. Jadi kita menemukan produk-produk dari PT Wings, kemudian Unilever, kemudian Indofoods, Unicharm, dan Nestle. Brand-brand inilah yang kita pakai setiap hari. Indomie, kemudian Soklin, itu semua kan kita pakai sehari. Kemudian fasilitas pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Malaya tidak bisa melayani semua penduduk, sehingga kemudian hampir 70% orang membuang sampahnya ke sungai, ke Ciwulan ini. Dan ini kemudian kita melakukan uji mikroplastik dan kita menemukan
ada 180 partikel mikroplastik setiap dalam 100 liter. Artinya sampah-sampah plastik yang terbuang tidak terkelola ini akan mengalami fragmentasi dan dia akan terpecah-pecah menjadi mikroplastik. Bahayanya adalah mikroplastik ini akan dikonsumsi, dimakan oleh ikan, kemudian ikan akan kita konsumsi dan ini akan semacam menjadikan kontaminasi dan gangguan kesehatan pada orang yang memakan ikan yang terkontaminasi oleh mikroplastik. Oleh karena itu kita mendorong Pemkab Tasikmalaya dan Pemkot Tasikmalaya untuk melakukan upaya-upaya mengurangi atau mengendalikan timbulan sampah yang ada di Ciulan ini. Karena penduduk Ciulan selama ini belum terlayani atas pengelolaan sampah. Tahun 2025 pemerintah Indonesia mendorong ya semua kota kabupaten untuk mengurangi timbulan sampah hingga 70%. Oleh karena itu kita mendorong Pemkab Tasikmalaya dan Pemkot Tasikmalaya untuk melakukan upaya-upaya pengurangan ya terjadinya timbulan sampah di sungai terutama. Satu, dengan melahirkan atau membuat perda atau regulasi yang melarang penggunaan plastik sekali pakai seperti tas kresek, kemudian sedotan, styrofoam, botol air minum sekali pakai dan popok. Semua ini kita temukan banyak sekali menumpuk di tepian sungai karena memang ini susah untuk didaur ulang. Maka kemudian perlu regulasi Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian yang kedua, Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya harus menyediakan layanan pengelolaan tempat sampah di setiap desa yang dilalui oleh Ciulan. Setiap desa harus ada TPST sehingga kemudian semua orang terlayani sampahnya dan tidak membuang sampahnya atau membakar sampahnya yang kemudian akan menimbulkan dampak kesehatan dan kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga, Pemkab harusnya mendorong kepada produsen untuk ikut cawe-cawe atau bertanggung jawab karena mereka kan ini menjual produknya, menghasilkan sampah tapi tidak ditarik kemudian kontribusi untuk ikut mengolah sampah. Jadi produsen didorong untuk mengurangi, konsumen didorong untuk mengurangi penggunaan sekali pakai, pemerintah membuat regulasi dan produsen harus bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan.